Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia dan bersama dengan Miss Vivi. Ya, pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Ya, kemudian kalian nanti juga akan belajar apa perbedaan dari kedua buku tersebut. Kemudian apa saja sih struktur yang biasanya ada dalam buku dan bagaimana cara meresensi sebuah buku fiksi dan non-fiksi. Untuk itu, Miss harapkan kalian bisa menyimak video ini dengan baik karena pembahasannya akan segera kita mulai dari membedakan buku fiksi dan buku non-fiksi. Oke, di situ di layar kalian sudah bisa melihat ada perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. Perbedaan yang pertama adalah jika buku fiksi merupakan rekaan, buku non-fiksi adalah kenyataan. Maksudnya bagaimana, Miss? Ya, jadi maksudnya adalah buku fiksi ini adalah buku yang ditulis berdasarkan rekaan atau imajinasi daya hayal dari penulis buku. Sedangkan kalau buku non-fiksi ini merupakan buku yang bersifat nyata. Artinya buku tersebut dituliskan berdasarkan penelitian atau pengamatan yang sudah dilakukan lebih dulu oleh penulisnya dan ada data sebagai bentuk fakta bahwa buku ini bukanlah imajinasi atau khayalan. Nah, itu dia perbedaannya. Yang pertama ya. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, buku fiksi ini sifatnya adalah hiburan. Artinya kita bisa mendapatkan kesenangan dalam membaca buku fiksi. Sedangkan pada buku non-fiksi, sifatnya ini lebih informatif. Ketika kita membaca buku tersebut, kita berharap mendapatkan sebuah informasi, kemudian pengetahuan baru, ya, yang sifatnya memang sudah berdasarkan pengamatan dulu atau penelitian dulu. Jadi kita tahu ini adalah sifatnya informatif, ya. Lanjut. Perbedaan berikutnya adalah pada buku fiksi biasanya akan menggunakan bahasa konotatif, artinya bukan bahasa yang sebenarnya, yaitu bahasa yang memiliki makna kiasan, ya, bahasa kiasan. Jadi misalkan apa sih yang dimaksud dengan bahasa kiasan? Misalnya panjang tangan, nah yang berarti adalah orang yang suka mencuri. Nah itu yang dimaksud dengan bahasa kiasan. Kemudian apalagi misalnya tangan kanan berarti orang kepercayaan. Banyak sekali kata-kata kiasan yang kita bisa dapatkan dalam buku fiksi. Kemudian pada buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif, artinya harus menggunakan bahasa sebenarnya, bukan bahasa kiasan. Ya, itu dia perbedaannya. Nah, teman-teman, setelah kalian bisa membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi, maka seharusnya kalian juga bisa memberikan contoh apa saja sih yang termasuk ke dalam buku fiksi dan apa saja yang termasuk ke dalam buku non-fiksi. Oke, ini dia ada beberapa jenis buku fiksi. Yang pertama contohnya itu adalah novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan drama. Sedangkan jenis buku non-fiksi itu bisa digolongkan lagi menjadi buku non-fiksi pengetahuan, buku non-fiksi keterampilan, dan juga buku non-fiksi kepribadian. Nah, selanjutnya, ini adalah bagian dari struktur buku fiksi atau buku non-fiksi secara umum ya. Jadi struktur itu maksudnya adalah bagian-bagian yang harus ada dalam sebuah buku. Ya, yang pertama adalah sampul atau mungkin lebih kalian kenal dengan istilah cover. Ya, di layar itu Miss sudah memberikan beberapa contoh sampul dari buku fiksi. Ada buku yang dituliskan oleh Raditya Dika dan Kecil-kecil Punya Karya. Ya, nah itu adalah bagian sampul buku. Kemudian pada buku juga ada bagian lain. Misalnya apa? Seperti halaman pendahuluan, bagian utama atau isi, bagian akhir, dan biografi penulis. Pada halaman pendahuluan biasanya akan ada halaman judul. Ya, ketika kita membuka sampul buku, nah di situ nanti akan ada halaman judul yang isinya adalah judul, kemudian subjudul, nama penulis,
dan nama penerjemah jika buku tersebut adalah buku hasil terjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian juga ada halaman hak cipta dan halaman tambahan lainnya, misalnya adalah prakata atau kata pengantar yang dituliskan oleh penulis buku. Kemudian diikuti dengan daftar isi. Daftar isi ini biasanya berisi judul-judul bab yang ada dalam buku yang disertai dengan halamannya. Pendahuluan, kemudian ada bagian utama atau isi buku. Nah, ini akan ada pendahuluan. Kalau dalam buku fiksi biasanya didahului dengan prolog, yaitu peristiwa permulaan dalam sebuah cerita di buku tersebut, ya. Kalau misalkan dalam buku non fiksi akan ada pendahuluan yang berupa gambaran umum buku itu akan membahas tentang apa. Nah, kemudian diikuti dengan judul bab. Biasanya setiap bab itu akan memiliki judul yang kemudian diikuti dengan paragraf yang berisikan tema atau apapun cerita, misalnya kalau dalam buku fiksi yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam buku tersebut, ya. Itu dia bagian utama. Selanjutnya ada bagian akhir. Bagian akhir ini akan dituliskan catatan penutup dari penulis. Kemudian kalau dalam buku non-fiksi biasanya ada daftar istilah atau glosarium, ya, yaitu berupa kamus singkat tentang istilah-istilah asing. Kemudian ada lampiran, ada indeks. Indeks ini adalah daftar istilah juga, ya. Kemudian ada daftar pustaka yang memuat buku-buku yang menjadi sumber referensi dari penulisan, ya. Jadi biasanya daftar pustaka ini akan ada pada buku non-fiksi yang biasanya dia memakai rujukan dari buku-buku lain untuk dituliskan dalam buku tersebut. Ya, seperti itu kira-kira pada bagian akhir. Ya, jadi itu tadi dia adalah struktur-struktur atau bagian-bagian yang biasanya ada dalam sebuah buku, baik itu fiksi atau non-fiksi secara umum, ya. Kemudian di sini Miss Vivi akan juga menjelaskan bagaimana sih cara kita meresensi buku. Sebelumnya, apa itu meresensi? Meresensi itu artinya adalah membuat ulasan singkat tentang sebuah buku yang sudah dibaca. Apa saja unsur-unsur yang harus ada? Yang pertama tentu kita harus menentukan judul resensinya. Nah, judul ini harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Kita juga dalam penentuan judul ini kita tentukan juga dong tentunya judul buku apa yang ingin kita resensi. Pemilihan buku itu harus berdasarkan buku itu harus menarik. Buku itu belum pernah diresensi misalnya, ya. Itu kalian juga harus pertimbangkan. Kemudian unsur lain dalam resensi adalah identitas buku. Maka kita menuliskan siapa sih pengarang dari buku tersebut, siapakah penerbitnya, kapan tahun terbit bukunya, berapa tebal bukunya, atau ada juga yang menuliskan berapa harga buku tersebut dijual. Nah, itu adalah bagian dari identitas buku. Setelah menuliskan identitas buku, maka kita menuliskan pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, unsur pendahuluan biasanya berupa sinopsis atau gambaran umum buku yang dibaca. Kalau buku fiksi itu ada sinopsis, itu maksudnya adalah ringkasan seluruh cerita secara umum, secara sederhana, ya. Kemudian kalau pada buku non-fiksi biasanya akan ada juga gambaran umum yang menceritakan isi buku tersebut secara menyeluruh, ya. Selanjutnya, ketika tadi kita sudah menuliskan sinopsis atau gambaran umum dari sebuah buku, maka kita juga harus memberikan penilaian terhadap buku. Ya, nah ini maksud pada bagian isi resensi. Penilaian itu bisa berupa kelebihan buku yang kalian baca dan kelemahannya. Misalnya kelebihan dari buku A adalah dituliskan dengan gaya penceritaan dan alur yang menarik sehingga membuat pembaca semakin penasaran untuk menyelesaikan bacaannya sampai akhir. Nah, itu adalah kelebihan dari buku. Kekurangannya misalnya gimana? Kekurangan dari buku A menggunakan bahasa yang terkadang sulit untuk dipahami, kemudian juga banyak kata-kata yang typo dalam penulisannya. Nah, misalnya seperti itu, ya, itu contoh sederhananya. Jadi tergantung bagaimana kalian benar-benar membaca buku itu, maka kalian akan bisa mengomentari atau menilai isi, kelebihan buku, dan kekurangannya. Setelah isi resensi, maka diakhiri dengan penutup.
Nah, penutup ini kalian harus menguraikan manfaat apa sih yang bisa kalian dapat setelah membaca buku, dan kalian harus bisa menyimpulkan. Ya, biasanya akan ada uraian setelah membaca buku A. Manfaat yang bisa diambil adalah kita dapat menambah ilmu pengetahuan karena banyak mengandung unsur-unsur pendidikan, sejarah, misalnya seperti itu. Simpulannya, buku ini cocok dibaca untuk kalangan pelajar karena sangat edukatif dan bahasanya mudah dipahami. Seperti itu ya kira-kira ya untuk membuat penutup dalam sebuah resensi. Oke, teman-teman, jadi itu adalah unsur-unsur yang harus ada ketika kita membuat resensi buku. Nanti Miss Vivi akan sertakan beberapa contoh resensi buku. Miss Vivi akan kirimkan nanti ke grup belajar kalian ya. Tapi Miss juga punya latihan nih untuk kalian. Setelah kita belajar hari ini, Miss harap kalian harus membuat sebuah resensi buku. Bebas, kalian boleh menentukan sendiri mau buku fiksi atau non fiksi. Tuliskan hasil resensi kalian di buku latihan kalian ya. Contohnya ada, nanti Miss akan kirimkan dan berdasarkan pembahasan kita yang tadi ya. Kalian silakan untuk kerjakan sebaik mungkin. Terima kasih sekali lagi kalian sudah menyimak video ini, dan selamat belajar teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata dari Miss Vivi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.